bedanya? Tanyanya. Aku tahu ada bedanya. Jeda lagi. Lebih lama kali ini. Aku membutuhkan uang itu, katanya akhirnya. Dan dalam hal itu ada sesuatu yang lebih mendekati kejujuran. Bukan pertanggungjawaban penuh, namun lebih sedikit akting. Keadaan menjadi rumit. Kukira kamu akan membantu. Aku sudah membantu sebelumnya. Kamu bagian dari keluarga ini, ia mengoreksi. Aku menggeleng sedikit, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Tidak, aku telah berguna baginya. Itu mendarat. Aku bisa merasakannya dari keheningan yang menyusul. Kamu meminta balikan segalanya, gemamnya. Tidak, kataku. Aku hanya tidak lagi mengabaikannya. Ia menghembuskan napas, frustrasi. Jadi hanya itu? Kamu begitu saja memotong kami seolah kami tidak punya peran dalam hidupmu. Aku memikirkan pertanyaan itu. Sanggup-sanggup memikirkan saya. Karena beberapa minggu lalu pertanyaan itu akan membelahku dua. Kini terasa berbeda. Aku sudah lelah diperlakukan seolah aku tidak penting kecuali ketika aku memberikanmu sesuatu. Kataku. Jika itulah yang kamu maksud, maka ya, hanya itu. Itu tidak adil, cetusnya. Nada lama itu mendorong kembali. Kamu pikir aku tidak pernah melakukan apa-apa untukmu? Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak buru-buru menyebutkan setiap momen, setiap ketidakseimbangan. Sebaliknya, aku mengucapkan satu hal yang penting. Kamu mengajariku dengan tepat bagaimana cara bertahan hidup tanpamu. Ia terdiam. Tanpa interupsi. Tanpa argumen. Hanya keheningan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu mengisinya. Aku tidak membencimu, tambahku, dengan lebih tenang sekarang. Namun aku tidak akan kembali ke keadaan seperti dulu. Jeda panjang lagi. Kemudian, lebih lembut dari yang kuharapkan. Adikmu kecewa. Aku tahu, kataku. Ia merasa kamu meninggalkannya. Aku menatap cakrawala yang memudar di kejauhan. Cahaya yang semakin redup. Aku tidak meninggalkan siapapun, jawabku. Aku hanya berhenti meninggalkan diriku sendiri. Itu saja. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada yang siap untuk ia dengar. Aku harus pergi, kataku. Apa kamu sungguh-sungguh akan? Ia mulai. Aku mengakhiri panggilan itu. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan dendam. Hanya karena itu sudah selesai. Aku berdiri di sana 1 menit lagi. Telepon masih di tangan. Keheningan kembali mengendap di sekelilingku. Namun bukan jenis yang dulu kutakuti. Keheningan ini tidak terasa kosong. Teresa Derai. Kupikir kamu perlu tahu. Sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Para vendor tidak sepenuhnya dibayar. Ada sebuah kejadian. Ayahmu kehilangan kendali. Banyak orang yang memperhatikan. Aku membacanya sekali, lalu meletakkan telepon. Tanpa kepuasan. Tanpa rasa menang. Hanya konfirmasi. Karena ini tidak pernah bergantung pada apakah aku hadir atau tidak. Ini adalah sebuah sistem yang hanya berfungsi ketika semua orang memainkan peran yang telah ditetapkan untuk mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melakukannya. Beberapa jam kemudian, telepon bergetar lagi. Ayahku. Aku menatap namanya untuk beberapa saat sebelum menjawab. Bukan karena kewajiban, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena aku ingin mendengar apa yang akan ia katakan sekarang. Aku keluar ke teras belakang dan menutup pintu di belakangku. Udara sore itu sejuk, stabil, sunyi dengan cara yang membuat segalanya terasa jauh. Aku menjawab, "Ja." Ada jeda di ujung sana. Tidak lama, hanya cukup untuk terasa. Suaranya, ketika akhirnya muncul, berbeda. Lebih rendah. Lebih terukur. "Kita perlu bicara," katanya. Aku bersandar pada pagar. Menatap tanpa arah yang pasti. Tentang apa? Jeda lain. Tentang segalanya. Jawabnya. Kubiarkan itu bertahan. Karena segalanya adalah apa yang dikatakan orang-orang ketika mereka tidak ingin spesifik. Kurasa kita tidak perlu, kataku.
Apa kamu sungguh-sungguh akan melakukan ini? Tanyanya, dan ada lagi nada tajam yang familiar itu, tidak setajam sebelumnya, namun masih hadir. Setelah semua yang terjadi, aku hampir bertanya pada bagian mana yang ia maksud. Tribun yang kosong, tuntutan-tuntutan, polisi di pintuku. Namun aku tidak melakukannya. Karena aku sudah tahu jawabannya. Kamu mengirimkan polisi ke rumahku. Kataku sebaliknya. Aku mencoba menarik perhatianmu. Jawabnya cepat. Seolah sudah dipersiapkan. Aku memejamkan mata sebentar. Lalu membukanya. Bukan begitu cara kerjanya. Kamu tidak mau mendengarku, katanya. Aku mendengarmu, balasku. Aku hanya tidak setuju. Keyeningen. Angin menggerakkan pohon-pohon di belakang rumah dengan lembut. Pilen, Konstan, Tegu. Aku tidak mengharapkan kamu begitu saja menutup pintu untuk kami, katanya setelah sesaat. Aku tidak menutup pintu, jawabku. Aku menetapkan batasan. Ia mengangguk sedikit, seolah itu masuk akal sepenuhnya. Bagus, katanya. Malam itu, aku duduk kembali, bukan untuk melihat ke belakang, melainkan ke depan. Ada beberapa hal yang perlu kutuliskan. Bukan emosional, bukan reaktif. Batasan-batasan yang jelas. Aku membuka dokumen baru dan mulai menulis. Paragraf-paragraf singkat, bahasa yang langsung, tanpa tuduhan, tanpa sejarah panjang. Hanya syarat-syarat. Tidak ada dukungan finansial mulai sekarang. Tidak ada kunjungan tanpa pemberitahuan. Tidak ada akses ke rumahku tanpa izin eksplisit. Komunikasi terbatas dan hanya jika dilakukan dengan rasa hormat. Aku membacanya sekali, lalu sekali lagi. Ini bukan keras. Ini bukan dingin. Ini definitif. Aku menyalin teks ke dalam sebuah pesan dan mengirimkannya ke keduanya. Kepadanya. Kepada Emily. Tanpa perpisahan dramatis. Tanpa menunggu respons. Hanya informasi. Kemudian aku menutup laptop. Suamiku menatap dari sofa. Sudah. Sudah. Ia mempelajari wajahku sesaat. Kemudian mengangguk. Bagaimana rasanya? Aku memikirkannya. Tidak lebih ringan. Tidak lebih bahagia. Namun teguh. Seolah aku tidak perlu lagi terus-menerus menjelaskan diriku sendiri. Seolah aku tidak perlu lagi membenarkan diri, kataku. Ia tersenyum tipis. Itu tempat yang baik untuk berada. Ja, kataku. Memang. Respons itu tidak datang segera, yang dengan cara yang aneh mengungkapkan lebih banyak dari reaksi langsung manapun. Mereka tidak terbiasa dengan versi diriku ini. Yang tidak berdebat, tidak bernegosiasi, tidak menyerah. Beberapa jam kemudian, telepon menyala lagi. Emily, aku tidak mengenalimu lagi. Aku menatap pesan itu dan membiarkannya tanpa respons. Karena ia benar. Ia tidak mengenaliku. Dan mungkin itulah tepatnya maksudnya. Aku mematikan lampu dan pergi tidur. Rumah tenang di sekelilingku. Dinding-dinding yang sama, kamar-kamar yang sama. Namun sesuatu yang mendasar telah berubah. Bukan pada mereka. Pada diriku. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu reaksi berikutnya. Aku tidak mempersiapkan diri untuk tuntutan berikutnya. Aku telah menarik garis. Dan apapun yang datang setelahnya harus menemukanku di sana. Atau tidak menemukan aku sama sekali. Pernikahan itu datang dan berlalu tanpa kehadiranku. Aku tidak perlu foto untuk mengetahui seperti apa itu. Aku telah melihatnya dalam versi yang berbeda sepanjang hidupku. Senyum-senyum yang telah dilatih dengan cermat. Detail-detail mahal yang dirancang untuk mengesankan orang-orang yang tidak penting, dan tepat di bawah permukaan, ketegangan yang cukup untuk retak jika seseorang menekan terlalu keras. Namun aku tetap mendapatkan kabar. Bukan dari mereka, melainkan dari orang lain. Seorang sepupu yang bertahun-tahun tidak berhubungan denganku mengirimkan pesan tanpa basa-basi, tanpa obrolan kecil, hanya sebuah paragraf singkat yang terbaca seperti laporan yang bijaksana. Tidak ada yang datang ke wisuda saya. Beberapa minggu kemudian, ayah menelepon polisi gara-gara $8. Aku berdiri di sana mengenakan seragam, sepatu bot mengkilap seperti cermin,
dan jantungku berdegup kencang, sementara suara ayahku bergema keras dari speaker telepon. Kamu pikir sekarang kamu sudah terlalu baik untuk kami? Setelah semua yang telah kulakukan, hardiknya. Seorang petugas polisi berdiri beberapa meter dariku, mengamatiku dengan seksama, menunggu responsiku. Suamiku berdiri di belakangku, diam dan tegang. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang menghantamku lebih keras dari instruktur manapun. Ini bukan soal uang. Tidak pernah demikian. Ini soal kendali. Dan aku telah memutuskan, sekali dan untuk selamanya, untuk berhenti menyerahkannya. Namun semua ini tidak dimulai hari itu. Dimulai berminggu-minggu sebelumnya. Pada pagi yang cerah yang seharusnya menjadi salah satu hari paling membanggakan dalam hidupku. Hari wisuda. Matahari sudah tinggi di atas lapangan upacara. Cahaya yang tajam dan tak kenal ampun yang membuat segalanya tampak terlalu nyata. Barisan keluarga memenuhi tribun. Para ibu menggenggam tisu. Para ayah berdiri tegak dengan kebanggaan yang diam. Saudara-saudara melambai dengan spanduk yang tampaknya dibuat malam sebelumnya. Terdengar tawa, tepuk tangan, dan bunyi klik kamera yang tak henti-hentinya. Aku berdiri dalam barisan, tidak bergerak sempurna, pandangan ke depan, rahang kukuh. Kedisiplinan telah menjadi sifat kedua, namun di dalam hatiku aku menghitung. 1 bagian, 2 bagian, 3. Aku tahu persis di mana mereka seharusnya duduk. Baris pertama, sisi kiri. Itulah yang kutulis dalam surat yang kukirim berminggu-minggu lalu. Aku bahkan menyertakan peta kecil, untuk berjaga-jaga. Aku telah menelepon ayahku 2 kali untuk mengkonfirmasi. Terakhir kali, ia menghela napas seolah aku meminta terlalu banyak. Ya, kita lihat saja nanti, katanya. Kita lihat saja. Aku menyisir kerumunan lagi saat kami diberi jeda sejenak. Hanya sekilas pandang, hampir tidak ada gerakan. Tidak ada wajah yang kukenal. Tidak ada spanduk bertuliskan namaku. Tidak ada lambaian canggung ayahku yang berpura-pura hampir terlambat. Tidak ada apa-apa. Hanya ruang kosong di tempat mereka seharusnya berada. Seorang gadis di sampingku berbisik pelan. Mereka di sana, katanya dengan suara pecah saat melihat keluarganya. Aku tidak menoleh, namun bisa mendengar emosi dalam kata-katanya. Kelegaan, kebanggaan. Seorang prajurit lain tertawa pelan, seolah tidak percaya bahwa ia berhasil. Seseorang di belakangku berbisik, ibuku terbang dari Alaska untuk ini. Aku menahan pandanganku ke depan, karena jika aku membiarkan diriku melihat lagi, aku tidak yakin bisa menahannya. Kami berdiri di sana selama apa yang terasa seperti berjam-jam, mendengarkan pidato tentang kehormatan, pengorbanan, dan komitmen, kata-kata yang kupercaya, kata-kata yang menjadi bagian dari setiap hari pelatihanku. Namun sesekali, tepuk tangan semakin keras dan aku kembali merasakan kekosongan itu, seperti nada yang hilang dalam sebuah lagu yang seharusnya utuh. Ketika upacara berakhir, segalanya bergerak dalam sekejap. Keluarga-keluarga menyerbu lapangan dengan tangan terbuka. Suara-suara meninggi, kamera-kamera terangkat. Kekacauan dalam pengertian yang paling indah. Aku berdiri di tempatku 1 saat lebih lama dari yang diperlukan, hanya untuk memastikan. Mungkin mereka terlambat. Mungkin lalu lintas. Mungkin. Hei! Aku sedikit berpaling. Itu adalah Ibu Miller. Pernah kulihat sebelumnya dalam foto-foto yang ia simpan di lokernya. Ia bertubuh mungil, dengan mata yang penuh kebaikan dan senyum yang terasa hangat bahkan dari kejauhan. Kamu tidak ada yang menemani di sini, bukan? Tanyanya dengan lembut. Aku menggeleng sekali. Tidak, Bu. Ia tidak ragu sedikit pun. Boleh aku memelukmu? Dan sebelum aku bisa bereaksi, ia melangkah maju dan melingkarkan lengannya di sekelilingku. Itu tidak dramatis, tidak berisik, namun nyata. Sejenak, tubuhku tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Lalu sesuatu di dalam dadaku mengendur. Sedikit saja. Aku bangga padamu, katanya pelan. 3 kata. Itu saja yang diperlukan. Aku menelan dengan susah payah dan mengangguk. Terima kasih. Miller tersenyum di sisinya dan menepuk bahuku.
Kubilang aku akan mengadopsimu kalau keluargamu tidak muncul. Aku menghembuskan napas kecil yang hampir menjadi tawa. Kami mengambil beberapa foto bersama. Tidak istimewa, hanya bukti bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian di hari seperti itu. Namun kemudian, ketika segalanya mereda, ketika lapangan kosong dan matahari mulai turun, aku duduk di tepi tribun yang sama yang telah kosong sepanjang pagi itu. Aku mengeluarkan telepon. Tidak ada panggilan tidak terjawab. Tidak ada pesan. Tidak ada, maaf, kami tidak bisa datang. Hanya keheningan. Aku menatap layar untuk beberapa saat. Ibu jari melayang. Ragu apakah harus mengirim sesuatu lebih dulu. Sebuah pesan, sebuah foto, apa saja. Kemudian aku mengunci layar dan memasukkan telepon kembali ke saku. Aku tidak akan mengejar-ngejar mereka lagi. Kali ini tidak. Karena jika mereka ingin hadir, mereka pasti sudah hadir. Ini bukan sesuatu yang baru. Saat tumbuh dewasa, aku segera belajar mengenali tempatku. Adikku, Emily, adalah pusat segalanya. Siswa berprestasi, di tim pemandu sorak, selalu tersenyum pada saat yang tepat. Ayahku biasa memanggilnya, si mudah. Dan aku, ia selalu berkata padaku, kamu selalu harus membuktikan sesuatu. Seolah itu adalah cacat karakter, bukan cara untuk bertahan hidup. Ketika ku beritahu bahwa aku akan mendaftar militer, ia tidak berargumen atau mencoba menghentikanku. Ia hanya menatapku seolah aku telah mengkonfirmasi sesuatu yang sudah lama ia ketahui. Jangan harap kami akan bertepuk tangan, katanya. Saat itu, aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu tidak penting, bahwa aku tidak membutuhkannya. Berdiri di lapangan itu, menyaksikan semua orang lain merayakan bersama orang-orang yang hadir untuk mereka, aku menyadari sesuatu. Ya, itu penting. Hanya saja tidak cukup penting untuk terus-menerus memohonnya. Beberapa hari kemudian, aku mengemas barang-barangku dan melanjutkan hidupku. Pelatihan telah usai. Babak baru dimulai. Aku berfokus pada hal-hal yang bisa kukendalikan. Pekerjaanku, masa depanku, kehidupan yang sedang kubangun dengan caraku sendiri. Dan dari kehidupan itu, tumbuh sesuatu yang baik. Aku bertemu suamiku. Ia tidak berisik atau mencolok, hanya teguh. Tipe yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, yang hadir tanpa perlu diminta 2 kali. Tipe orang yang bahkan tidak kusadari kubutuhkan, hingga ia ada di sana. Kami membangun sesuatu yang sederhana dan jujur, dan untuk pertama kalinya, rumah tidak terasa seperti tempat di mana aku harus berjuang untuk layak berada. Minggu-minggu berlalu. Tidak ada kabar dari ayah. Tidak sepatah kata. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya keheningan yang sama yang telah menjadi kebiasaanku. Hingga suatu sore, telepon bergetar. Hampir tidak kuperhatikan. Namun sesuatu, mungkin kebiasaan, membuatku melihatnya. Sebuah pesan baru darinya. Kubuka sambil berharap sesuatu yang manusiawi. Namun yang kubaca adalah, aku butuh $8.000 untuk pernikahan adikmu. Tanpa salam. Tanpa, apa kabar? Tanpa sedikit pun menyebut hari di mana mereka tidak muncul. Hanya sebuah angka. Hanya sebuah tuntutan. Aku menatap layar, dan sesaat merasakan dorongan lama itu. Naluri untuk memperbaiki, untuk membantu, untuk meraih sesuatu yang belum pernah benar-benar ditawarkan. Kemudian aku teringat tribun yang kosong itu, dan semua yang bisa dikatakan oleh keheningan. Aku meletakkan telepon perlahan. Kali ini aku tidak akan merespon seperti yang ia harapkan. Aku tidak segera menjawab. Itu adalah sesuatu yang baru bagiku. Pernah ada masanya ketika aku akan merespons dalam hitungan detik. Tidak peduli apa yang sedang kulakukan atau bagaimana perasaanku. Ayahku telah menanamkan hal itu tanpa pernah mengatakannya dengan lantang. Kamu merespons, kamu menyelesaikan masalah, kamu tidak membuatnya menunggu. Namun sore itu, kubiarkan pesan itu bertahan. Aku berada di dapur, bersandar pada meja dengan telepon masih di tangan. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela tepat mengenai layar, membuat kata-kata itu semakin sulit dibaca, meski tidak cukup untuk menghaluskannya.
Aku butuh $8.000 untuk pernikahan adikmu. Tanpa salam, tanpa penjelasan, tanpa pengakuan atas apapun yang telah terjadi, atau yang tidak terjadi. Suamiku duduk di meja di belakangku, memeriksa setumpuk dokumen. Ia mendongak sesaat, mungkin memperhatikan betapa diamnya aku. Semua baik? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku membalik telepon dan menggesernya di atas meja ke arahnya. Ia membacanya sekali, lalu sekali lagi, lebih lambat. Kemudian ia menghembuskan napas pelan yang mengungkapkan lebih banyak dari kata-kata manapun. Astaga, gemamnya. Bukan terkesan. Juga bukan terkejut. Aku menyilangkan tangan, menatap lantai. Ia tidak sepatah kata pun sejak wisuda, kataku. Sudah kuduga, jawabnya. Aku tertawa kecil tanpa humor. Ya, itu kedengarannya cukup tipikal, bukan? Ia tidak buru-buru memberi nasihat. Itulah yang kuhargai darinya. Ia tidak mencoba menyelesaikan keputusan-keputusanku untukku. Ia hanya memberi ruang untuk berpikir. Namun aku bisa merasakan pertanyaan itu mengambang di udara. Apa yang akan kamu lakukan? Aku mengambil telepon lagi dan membaca pesan itu sekali lagi. Kata-kata yang sama, nada yang sama, tidak berubah, tidak peduli berapa kali kulihat. Aneh bagaimana sesuatu yang begitu singkat bisa terasa begitu berat. Karena ini bukan soal uang. Tidak pernah demikian. Saat tumbuh dewasa, uang selalu menjadi alat di rumah. Bukan sesuatu yang dibicarakan secara terbuka, namun sesuatu yang membentuk segalanya. Siapa yang mendapat apa? Siapa yang layak mendapat apa? Siapa yang berutang apa kepada siapa? Dan entah bagaimana, aku selalu berakhir di sisi yang salah dari persamaan itu. Ada momen-momen kecil yang membekas lebih dalam dari semestinya. Seperti ketika aku bekerja di 2 tempat selama SMA untuk menabung dan membeli mobil bekas. Hanya untuk ayahku mengambil sebagian besar uang itu karena Emily butuh bantuan untuk perjalanan sekolah. Ia bilang akan mengembalikannya. Tidak pernah. Atau ketika aku mengirim uang ke rumah selama minggu-minggu pertama pelatihan. Tidak banyak, hanya sesuai kemampuan, dan bahkan tidak mendapat ucapan terima kasih. Hanya permintaan lain beberapa minggu kemudian, seolah yang pertama tidak pernah ada. Aku berkata pada diriku bahwa itu sementara, bahwa semuanya akan seimbang pada akhirnya. Tidak pernah. Dan kini disinilah aku lagi. Pola yang sama, ekspektasi yang sama, angka yang berbeda. $8.000, kataku pelan. Lebih untuk diriku sendiri. Untuk sebuah pernikahan, sahut suamiku, dengan nada yang netral. Aku bersandar ke meja dengan tangan bersilang, mencoba menyortir kebisingan dalam pikiranku. Sebagian dariku, refleks lama itu, sudah menghitung. Bisakah aku membelinya? Apakah itu akan membuat segalanya lebih mudah? Apakah akhirnya akan memperbaiki sesuatu? Namun bagian lain, bagian yang telah berdiri di lapangan itu menatap kursi-kursi yang kosong, mengajukan pertanyaan yang berbeda. Mengapa seharusnya aku? Apakah kamu ingin membantu? Suamiku akhirnya bertanya. Aku menatapnya. Itu bukan pertanyaan jebakan. Ia tidak mendorongku ke arah manapun. Ia hanya ingin tahu di mana aku berdiri. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi, karena jawaban yang jujur adalah bahwa aku belum tahu. Dulu aku berpikir bahwa jika aku berbuat cukup banyak, kataku perlahan. Jika aku muncul, jika aku membantu, jika aku menjaga kedamaian, pada akhirnya itu akan penting. Ia mengangguk, mendengarkan. Namun tidak pernah penting. Tambahku, suaraku semakin rendah. Ada jeda panjang. Kemudian ia mengatakan sesuatu yang sederhana. Mungkin memang tidak seharusnya penting. Kubiarkan itu bertahan. Tidak nyaman, namun juga benar. Aku berjalan ke wastafel, membuka keran dan menutupnya lagi tanpa melakukan apa-apa. Aku hanya perlu memecah keheningan dengan cara tertentu. Ketika aku berbalik, telepon masih di tanganku. Masih menunggu. Aku rasa ia bahkan tidak melihatku, kataku. Suamiku sedikit bersandar ke belakang di kursinya. Ia melihatmu dari apa yang bisa kamu lakukan untuknya. Itu mendarat dengan kekuatan yang tidak kuduga,
karena itu tepat sekali. Aku menatap pesan itu sekali lagi. Kemudian aku menyentuh layar dan membuka kotak balasan. Jariku melayang di atas keyboard. Sesaat, aku mempertimbangkan untuk menulis sesuatu yang panjang, sesuatu yang jelas, sesuatu yang menjelaskan semua yang telah ia lakukan, semua yang tidak ia lakukan, semua yang telah membawa ke momen ini. Namun aku sudah tahu bagaimana itu akan berakhir. Ia tidak akan membacanya. Atau lebih buruk, ia akan memutarbalikannya. Maka aku menghapus ruang kosong itu dan memulai lagi. Singkat. Sederhana. Definitif. Aku menulis. $8 sudah dikirim. Semoga yang terbaik. Aku berhenti sejenak. Lalu menekan kirim. Konfirmasi muncul hampir seketika. Rasanya tenang. Tidak ada pelepasan dramatis. Tidak ada gelombang kemarahan. Tidak ada rasa kemenangan. Hanya sebuah garis yang ditarik. Suamiku memperhatikanku sesaat. Hanya itu. Hanya itu, kataku. Dan untuk pertama kalinya, aku sungguh-sungguh mengatakannya. Ia mengangguk sedikit, seolah memahami lebih dari yang kuucapkan dengan lantang. Kemudian ia bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Aku menarik napas dalam dan melepaskannya perlahan. "Ja," kataku. "Kurasa begitu." Namun masih ada satu hal lagi yang perlu kulakukan. Sesuatu yang telah berputar-putar di benak pikiranku sejak wisuda. "Hei," kataku, "berbalik keskiviikko arahnia. Bisakah kamu melakukan sesuatu untukku?" "Tentu." "Ganti kuncinya." Ia tidak bertanya mengapa. Tidak mempertanyakan apapun. Ia hanya mengangguk sekali. "Ja, aku yang urus." Dan hanya itu. Tanpa diskusi, tanpa keraguan, hanya tindakan. Karena tidak seperti dari mana aku berasal. Di sini kata-kataku sungguh-sungguh berarti sesuatu. Malam itu, aku mendengar klik lembut kunci baru yang terpasang di tempatnya. Itu suara yang kecil, namun syarat makna. Finalitas. Bukan sekadar batas fisik, namun sesuatu yang lebih dalam. Selama bertahun-tahun, keluargaku telah memperlakukan ruangku, waktuku, dan hidupku seolah selalu tersedia untuk mereka. Tanpa pemberitahuan, tanpa izin, hanya ekspektasi. Pintu itu selalu terbuka. Tidak lagi. Aku tidak tahu bagaimana ayahku akan bereaksi. Aku tidak tahu apakah ia akan menelepon, berteriak, mengancam, atau berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Namun satu hal yang ku tahu dengan pasti. Kali ini, aku tidak akan membuka pintu itu lagi hanya karena ia mengetuk, menuntut, atau mengharapkannya. Aku meletakkan telepon di meja samping tempat tidur sebelum tidur, dengan layar menghadap ke bawah. Selesai dengan memeriksa. Selesai dengan menunggu. Apapun yang akan datang berikutnya, aku siap menghadapinya. Hanya saja aku tidak mengira seberapa jauh ia bersedia melangkah. Panggilan itu datang keesokan paginya. Bukan pesan. Bukan jeda untuk mempertimbangkan kembali. Sebuah panggilan. Aku melihat namanya di layar saat mengikat tali sepatuku. Tali yang sudah kencang, namun belum disimpul. Sesaat, aku hanya menatap telepon seolah bisa menghilang jika tidak kusentuh. Tidak hilang. Terus berdering. Kubiarkan masuk ke pesan suara. Kemudian berdering lagi. Dan lagi. Pada panggilan keempat, aku menghembuskan napas perlahan, mengambil telepon, dan menjawab tanpa berkata apa-apa. "Apa yang salah denganmu?" Semburnya tanpa menunggu salam. Suara itu datang langsung, tajam, keras, sudah pada intensitas tertinggi sejak detik pertama. $8. Serius? Kamu pikir itu lucu? Aku bersandar ke tepi tempat tidur, menyelesaikan simpul tali sepatu. Kamu menerima yang kukirim, kataku, tenang dan seimbang. Jangan main-main denganku, balasnya. Aku minta $8.000. $8.000 untuk pernikahan adikmu. Kamu pikir ini lelucon? Tidak, kataku. Kupikir itu tepat. Ada keheningan singkat di saluran itu, seolah ia tidak mengharapkan perlawanan. Tentu tidak dariku. Dan apa maksudnya itu? Desaknya.
Artinya, kataku, menjaga nada yang stabil, itulah yang bersedia kuberikan. Jeda lain, lebih singkat kali ini, lebih tegang. Kamu punya uang, katanya, berganti taktik. Jangan pura-pura tidak. Kamu punya rumah itu. Kamu punya gajimu. Untuk apa kamu menggunakannya? Untuk hidupku, jawabku. Hidupmu, ulangnya. Kata-kata itu syarat dengan sesuatu yang mendekati sarkasme. Hidupmu tidak akan seperti itu kalau bukan karena aku. Disitulah umpan yang selalu ia gunakan. Aku tidak memakannya. Apa tepatnya yang kamu lakukan untuk hidupku, ayah? Nadanya mengeres. Aku membantu. Rumah yang kamu miliki itu. Jangan pikir kamu sampai di sana sendirian. Aku menyumbang uang untuknya. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat bukan versi yang ia ceritakan, melainkan kebenaran. Sebuah kontribusi kecil, sebuah transfer 1 kali bertahun-tahun lalu, yang ditawarkan dengan santai dan kemudian digunakan kembali sebagai tuas. Kamu memberiku beberapa ribu sekali, kataku. Sudah ku kembalikan. Tidak, tidak kamu kembalikan, cecarnya. Ya, sudah, kataku dengan ketenangan yang sama. Kamu hanya tidak suka bahwa aku berhenti mengirim lebih banyak. Napasnya terdengar lebih keras melalui speaker. Kamu tidak tahu berterima kasih. Itu yang kamu. Selalu begitu. Kamu pikir memakai seragam membuat kamu lebih baik dari keluargamu sendiri? Kubiarkan itu sejenak. Tidak, kataku pelan. Hanya mengajarkanku seperti apa rasa hormat yang sesungguhnya. Itulah yang membuatnya meledak. Suaranya meninggi, semakin tajam. Rasa hormat? Kamu mau bicara soal rasa hormat? Kamu bahkan tidak muncul untuk adikmu sendiri. Kamu tidak membantu ketika keluargamu membutuhkanmu. Aku yang muncul. Aku memotongnya, tanpa meninggikan suara, hanya menempatkan kata-kata di mana mereka seharusnya jatuh. Kamulah yang tidak. Keningen. Tidak lama, namun cukup. Untuk apa? Tanyanya, kering. Wisudaku, kataku. Kamu ingat. Ia menghembuskan napas seolah aku mengangkat sesuatu yang tidak relevan. Kami sibuk. Aku hampir tersenyum, bukan karena lucu, melainkan karena itu persis yang kuharapkan. Ja, kataku. Sudah kuduga. Apa kamu sungguh-sungguh akan menyalahkan kami untuk itu? Desaknya. Setelah semua yang lainnya. Aku tidak menyalahkan siapapun, balasku. Aku hanya berhenti berpura-pura bahwa itu tidak terjadi. Ada perubahan kemudian. Halus, namun nyata. Kemarahannya tidak menghilang, hanya berganti arah. Kamu tidak bisa menutup pintu untuk kami, katanya. Ini tidak bekerja seperti itu. Aku menatap ke lorong di mana suamiku bergerak, mempersiapkan harinya. Tenang, hadir. Nayata. Sekarang begitu cara kerjanya. Jeda lain. Kemudian, lebih dingin, lebih rendah. Kamu pikir kamu bisa begitu saja memotong kami tanpa kami punya suara? Aku tidak meminta izinmu. Suaranya meruncing lagi. Rumah itu ada uangku. Kamu tidak bisa begitu saja mengusir kami. Kata-kata itu mendarat dengan kejernihan yang mutlak. Jadi sampai di sini kita. Aku sudah mengganti kuncinya. Kataku. Keheningan yang menyusul terasa berbeda. Lebih berat. Sherot makna. Kamu melakukan apa? Tanyanya. Lambat dan disengaja. Aku mengganti kuncinya. Kataku lagi. Kamu tidak punya hak untuk itu. Ini rumahku. Aku ikut membayarnya. Dan sudah kukembalikan. Tidak. Tidak kamu kembalikan. Aku punya catatannya. Kataku. Masih tenang. Masih teguh. Kalau kamu ingin meninjau ulang, kita bisa lakukan itu. Itu hanya semakin membuatnya murka. Kamu luar biasa. Cecarnya. Setelah semua yang telah kulakukan untukmu. Kamu terus mengatakannya. Jawabku. Namun tidak pernah menjelaskan apa tepatnya itu. Itu mengenai sesuatu. Suaranya turun. Tidak lebih lembut, hanya lebih terkendali.
Kamu akan menyesal melakukan ini. Aku tidak segera menjawab, karena kalimat itu pun pernah kudengar sebelumnya. Kata-kata yang berbeda, makna yang sama. Kamu tidak bisa mengancamku. Ini bukan ancaman, balasnya. Ini fakta. Jeda lain, kemudian dengan kering. Ada barang-barang di rumah itu yang menjadi milik kami. Tidak. Tidak. Bukan kamu yang memutuskan itu. Sudah kuputuskan. Itulah titik puncaknya. Baiklah, katanya. Suaranya tegang. Kalau begitu cara kamu ingin bermain, jangan terkejut ketika ini diselesaikan sebagaimana mestinya. Aku sedikit mengerutkan dahi. Apa maksudnya itu? Kamu akan melihatnya, katanya. Dan saluran itu pun mati. Aku menatap telepon sesaat, membiarkan keheningan kembali menyelimutiku. Ini belum selesai. Itu ku tahu. Namun aku juga tahu satu hal lagi. Untuk pertama kalinya, aku tidak menyerah. Aku selesai bersiap, mengambil kunci, dan melangkah menghadapi hari seolah hari lain biasa. Pekerjaan tidak berhenti karena kehidupan pribadimu menjadi rumit. Malahan, ia memberikan struktur, sesuatu yang kokoh untuk dilalui sementara segalanya yang lain mengendap. Tidak ada kabar darinya hari itu, maupun hari berikutnya. Dan sesaat, aku bertanya-tanya apakah mungkin itu sudah semuanya. Hanya kebisingan, hanya kemarahan. Hingga pukulan itu datang. 3 ketukan keras di pintu depan. Tidak ragu-ragu. Tidak santun. Resmi. Suamiku mendongak dari sofa. Matanya sedikit menyipit. Kamu menunggu seseorang. Tidak, kataku. Ketukan lagi. Lebih keras kali ini. Aku berjalan menuju pintu. Langkah-langkah yang teratur dan terkendali. Bertahun-tahun pelatihan punya cara untuk memanifestasikan diri dalam momen seperti itu. Menjaga semuanya stabil di luar. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam. Aku membuka pintu. 2 petugas berdiri di sana. Saragam sempurna, ekspresi natural. Bu, kata salah satunya. Kami menerima laporan tentang kemungkinan sengketa properti. Sesaat, kata-kata itu tidak sepenuhnya mendarat. Kemudian mendarat. Dan semuanya menjadi jelas. Di belakangku, aku merasakan suamiku berdiri. Aku menjaga postur tetap tegak. Suara tetap tenang. Dari siapa? Tanyaku, meskipun sudah tahu jawabannya. Petugas itu menurunkan pandangan ke catatannya. Ayamu. Tentu saja. Aku mengangguk sekali. Sedikit mundur untuk memberi mereka ruang tanpa benar-benar mengundang masuk. Apa tepatnya yang ia laporkan? Petugas kedua mengambil alih. Ia mengklaim ada barang-barang di kediaman ini yang aksesnya ditolak untuknya. Ia mengatakan memiliki keterlibatan finansial dalam properti ini. Aku menghembuskan napas panjang dan perlahan. Disinilah kita. Bukan hanya kendali. Eskalasi. Baiklah, kataku. Mari kita klarifikasi itu. Aku berbalik, berjalan ke lemari di lorong, dan mengambil sebuah map, terorganisir, berlabel. Siap. Bukan karena aku telah memperkirakan momen yang tepat itu, melainkan karena aku telah lama belajar bahwa kejelasan adalah pertahanan terbaikmu. Aku menyerahkannya kepada petugas pertama. Sertifikat kepemilikan atas nama saya, kataku. Hipotek atas nama saya. Riwayat pembayaran ada di dalamnya, termasuk catatan transfer yang membuktikan bahwa aku mengembalikan satu-satunya kontribusi finansial yang pernah ia buat. Mereka meninjaunya dengan diam dan profesional. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak mengisi keheningan, karena aku tidak memerlukannya. Setelah beberapa saat, petugas pertama mendongak. Bu, katanya, dengan nada hormat. Ini tampaknya adalah properti Anda. Kami tidak melihat sesuatu pun yang memberinya hak akses secara hukum. Sudah kuduga, jawabku. Petugas kedua mengangguk. Mengenai barang-barang pribadi, jika ada sengketa, itu adalah urusan perdata. Itu harus ditempuh melalui jalur yang sesuai. Dipahami. Ada Jada. Kemudian petugas pertama menambahkan, jika ia datang ke sini dan mencoba masuk tanpa izin,
Anda bisa menghubungi kami. Itu akan dianggap sebagai pelanggaran rumah. Aku mengangguk sekali. Terima kasih. Mereka mengembalikan map, mengucapkan pamit yang singkat dan sopan, dan berjalan meninggalkan pintu. Aku menutupnya dengan tenang. Tidak dibanting, tidak ada drama. Hanya klik yang sunyi. Di belakangku, suamiku melepaskan napas. Kamu baik-baik saja. Aku meletakkan map kembali di tempatnya, sejajar dengan yang lain. Ya, kataku, dan aku sungguh-sungguh mengatakannya. Karena berdiri di momen itu, sesuatu telah berubah. Ini bukan lagi soal membuktikan sesuatu padanya. Ini bukan soal memenangkan argumen apapun. Ini lebih sederhana, lebih jelas dari itu. Ini hidupku, dan ia tidak bisa lagi masuk ke dalamnya. Tidak tanpa undangan, tidak tanpa pertanyaan, tidak dengan cara apapun. Rumah terasa berbeda setelah mereka pergi. Tidak lebih sunyi, jika ada, itu adalah jenis ketenangan yang sama yang telah terbiasa kurasakan, namun kini terdefinisi, seolah udara memiliki tepian, seolah sesuatu yang tak terlihat akhirnya mengambil bentuk dan mengendap di tempatnya. Aku berdiri sesaat dengan tangan sedikit bertumpu di pintu, menelusuri kembali percakapan itu. Para petugas telah bersikap tenang, profesional, langsung, tanpa penghakiman, tanpa memihak, hanya fakta-fakta. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, fakta-fakta itu sudah cukup. Suamiku mendekati sisinya, dekat namun tidak mengekang. Kamu menanganinya dengan baik, katanya. Aku mengangguk sedikit. Aku sudah berlatih. Ia tidak tersenyum atas itu. Aku pun tidak. Karena itu tidak sepenuhnya sebuah lelucon. Kami kembali ke ruang tamu dan untuk beberapa saat tidak satu pun dari kami berkata apa-apa. Ia duduk, condong ke depan dengan siku di lutut. Sementara aku berdiri dengan tangan bersilang, pikiran masih memproses. Ia menelepon polisi. Kataku akhirnya. Soal sebuah kunci. Aku menatapnya. Ini bukan soal kunci. Ia mengangkat matanya ke arahku. Kendali, tambahnya. Aku menghembuskan napas perlahan. Kata itu telah berputar di benak pikiranku sejak panggilan itu, sejak pesan itu, sejak jauh sebelumnya. Jika aku jujur dengan diriku sendiri, ini tidak pernah benar-benar soal uang. Uang hanyalah alat, tuas, alasan. Aku berjalan ke jendela dan membuka gorden cukup untuk mengintip keluar. Jalan tampak persis sama seperti 1 jam lalu. Tenang, normal, tanpa tanda bahwa sesuatu telah terjadi. Namun sesuatu memang telah terjadi. Tahu apa yang paling buruk? Kataku, tanpa berpaling dari jendela. Apa? Bahwa aku bahkan tidak terkejut. Ia tidak segera merespons. Ketika aku berbalik, ia menatapku, tanpa mencoba memperbaiki, tanpa mencoba menghaluskan. Hanya hadir. Itu mengatakan banyak. Katanya. Aku melepaskan gorden dan bersandar ke dinding. Karena ini bukan momen yang terisolasi. Ini bukan reaksi buruk karena diberitahu tidak. Ini adalah sebuah pola. Dan pola tidak rusak hanya karena seseorang menginginkannya. Ia rusak ketika kamu berhenti berpartisipasi di dalamnya. Sisa hari itu berlalu dengan lambat. Aku menjalani rutinitas, membersihkan, menyelesaikan beberapa urusan pekerjaan, membalas beberapa pesan rutin. Namun pikiranku terus kembali ke titik yang sama. Bukan ke pertengkaran itu, bahkan bukan ke polisi, melainkan ke bertahun-tahun di balik itu semua. Kepada hal-hal kecil yang telah kuabaikan, kepada berapa kali aku berkata pada diriku sendiri ini tidak terlalu penting, kepada kompromi yang kubuat hanya untuk mencegah eskalasi. Malam itu aku duduk di meja dengan laptop terbuka dan untuk pertama kalinya menuliskan semuanya. Tanggal, transfer, pesan. Bukan untuk membuktikannya pada ayah, melainkan untuk mendapatkan kejelasan bagi diriku sendiri. Dan ketika semuanya terpampang di hadapanku, tanpa emosi dan tersusun dalam detail-detailnya yang paling sederhana, itu menjadi nyata. Aku tidak membayangkannya. Aku tidak bereaksi berlebihan. Malahan, aku telah menoleransi jauh lebih banyak dari yang seharusnya.
Ada semacam ketenangan yang sunyi dalam hal itu. Bukan kepuasan. Bahkan bukan penutupan. Hanya kejelasan. Telepon bergetar di atas meja, menyentakku dari lamunan. Sebuah pesan. Kali ini bukan dari ayah. Dari Emily. Aku menatap namanya sesaat sebelum membukanya. Hei, aku dengar apa yang terjadi. Ayah sangat marah. Aku tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini sekarang, dari semua waktu yang ada. Aku membacanya 2 kali. Pola yang sama. Suara yang berbeda. Tanpa kamu baik-baik saja? Tanpa apa yang terjadi dari sudut pandangmu? Hanya keselarasan. Hanya tekanan. Aku meletakkan telepon, mengambilnya lagi, menulis, menghapus, menulis lagi, menghapus lagi. Karena apapun yang kukatakan di momen itu hanya akan menarikku kembali ke dalamnya, kembali menjelaskan, mempertahankan diri, membenarkan. Dan aku sudah selesai dengan itu. Pesan lain masuk. Kamu tahu betapa pentingnya pernikahan ini bagiku. Aku menghembuskan napas pelan melalui hidung. Tentu saja. Dan sesaat aku merasakannya. Dorongan lama itu, naluri untuk memudahkan segalanya, untuk turun tangan, untuk menghaluskan segala sesuatu seperti yang selalu kulakukan. Namun kemudian aku teringat pagi itu di lapangan upacara. Tribun yang kosong. Betapa pentingnya momen itu bagiku dan betapa mudahnya itu diabaikan. Aku mengambil telepon dan menulis 1 baris. Semoga pernikahanmu menjadi semua yang kamu harapkan. Kubaca sekali. Natural. Juga. Aku menekan kirim. Beberapa detik berlalu. Kemudian, hanya itu. Aku tidak merespons. Karena ya, hanya itu. Aku meletakkan telepon dengan layar menghadap ke bawah dan bersandar di kursi, membiarkan keheningan kembali menyelimutiku. Namun kali ini terasa tidak berat. Terasa bersih. Suamiku masuk dari kamar lain sambil mengeringkan tangan dengan handuk. Semua baik. Ja, kataku. Kurasa aku baru saja mengakhiri percakapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketika aku masuk kembali, suamiku mendongak dari sofa. Bagaimana tadi? Aku meletakkan telepon di atas meja, tepat di tempat yang seharusnya. Ia mempelajari wajahku sesaat, kemudian mengangguk. Kamu baik-baik saja. Aku menarik napas dalam dan melepaskannya perlahan. Ja, kataku. Sanggu-sanggu. Malam itu, aku mendapati diriku mencari sebuah foto lama. Hari wisuda, yang diambil oleh Ibu Miller. Aku berdiri di sana mengenakan seragam, tersenyum. Bukan dengan kaku, tidak sempurna, namun tulus. Tidak ada keluarga di sampingku. Tidak ada kaos yang senada, tidak ada spanduk, tidak ada kerumunan di sekitarku. Hanya aku. Saat itu, kukira itu berarti ada sesuatu yang kurang. Kini aku melihatnya secara berbeda. Itu berarti aku telah mencapainya dengan caraku sendiri. Dan di suatu titik dalam perjalanan itu, aku telah membangun sesuatu yang lebih baik. Tidak lebih berisik, tidak dibuat-buat. Hanya nyata. Orang-orang yang muncul. Orang-orang yang bertahan. Orang-orang yang tidak perlu diyakinkan bahwa mereka peduli. Aku mematikan lampu dan kamar itu mengendap dalam kegelapan yang tenang dan konstan. Ada yang menyebut ini balas dendam. Aku menyebutnya batasan. Dan jika kamu pernah harus memilih antara menjaga kedamaian dan mempertahankan martabatmu, aku ingin tahu pilihan apa yang kamu ambil.